Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam olahraga untuk anak-anak Bapak kelas 5 SD Negeri 09 Kota Jambi. Bapak berharap kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Baik anak-anak Bapak sekalian, pagi ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita. Sambungan minggu lalu ada dua yang belum kita bahas. Jadi Bapak berharap untuk anak-anak Bapak untuk tetap stay dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita langsung masuk saja ke dalam materi kita, tentang yang pertama itu lompat kangkang dan lompat jongkok. Lompat kangkang. Lompat kangkang merupakan suatu gerakan ketangkasan yang diciptakan secara sistematis, sehingga bisa dikatakan gerakan lompat kangkang ini baik untuk kesehatan. Meski namanya terdapat kata lompat, namun gerakan ini termasuk ke dalam kategori senam lantai. Senam satu ini juga sering disebut sebagai straddle vault. Gerakan senam ini biasanya akan dikombinasikan dengan gerakan senam lantai lainnya, seperti loncat jongkok, guling depan, dan gerakan lainnya. Lompat kangkang adalah lompatan yang bertujuan melewati peti rintangan dengan membuka kaki selebar mungkin ke arah kiri dan kanan. Agar memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan lompat kangkang, dapat melakukan hal-hal berikut. 1. Lompatan kangkang melewati teman yang membungkuk. Lompat kangkang melewati teman yang membungkuk. Cara-cara melakukan lompat kangkang ini sebagai berikut. A. Salah satu teman membungkuk badan. B. Siswa yang lain berbaris untuk melompati teman yang membungkuk. C. Anak yang mau melompat berlari melompati punggung teman yang membungkuk. D. Apabila ada aba-aba loncat, maka kedua kaki meloncat dan dikangkangkan. Kedua telapak tangan seolah-olah menekan punggung teman yang dilompati. Demikian contoh gambar lompat kangkang melewati teman. Ini nanti bisa dipraktekkan di pekarangan rumahnya, kalau jika ada teman-temannya, tapi tetap berhati-hati. Lanjut. 2. Lompat kangkang melewati box atau peti lompat atau kuda-kuda lompat. Setelah mampu melakukan lompat kangkang melewati teman yang membungkuk, latihan selanjutnya adalah berlatih melakukan lompat kangkang melewati box, peti lompat atau kuda-kuda lompat. Adapun cara-cara melakukan lompat kangkang melewati box, peti lompat atau kuda-kuda lompat sebagai berikut. A. Ambil awalan secukupnya. B. Kedua telapak tangan menumpu pada box dengan kuat. C. Kaki dikangkangkan pada waktu melewati box. D. Pada waktu melewati box, kedua telapak tangan segera dilepas dari tumpuan box. E. Pendaratan dilakukan dengan kedua kaki secara bersamaan dan kaki mengeper. 2. Lompat kangkang melewati box atau peti lompat atau kuda-kuda lompat. Beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan gerakan lompat kangkang sebagai berikut. 1. Setelah menolakkan kaki pada papan tolak, tungkai kurang terangkat atau tinggi badan kurang lurus. 2. Saat tangan bertumpu, kepala terlalu ke depan sehingga tangan tidak lurus dengan badan. 3. Panggul kurang diangkat atau kurang tinggi sehingga tidak berhasil membuat sikap kangkang di atas peti. 4. Lutut bengkok. 5. Kepala dan dada tidak terangkat pada saat tangan menyentuh peti lompat. 6. Lengan tidak lurus. Demikian contoh gambar lompat kangkang melewati peti lompat. Dapat diperhatikan dan dapat dipraktekkan di rumah masing-masing dengan tetap berhati-hati dan waspada untuk dapat menghindari cedera ya. Lalu
ada beberapa manfaat senam lompat kangkang. Yang pertama, otot lebih kencang. 2, menjaga keseimbangan tubuh. 3, tubuh jadi lebih indah. 4, membuat tubuh lebih lentur. Dan yang kelima, untuk kebugaran. Demikian beberapa manfaat senam lompat kangkang. Lanjut, yang kedua, lompat jongkok. Apa itu lompat jongkok? Sebenarnya lompat jongkok merupakan salah satu gerak senam ketangkasan, yaitu lompatan dasar melalui peti lompat. Untuk dapat melakukan gerakan lompat jongkok, maka harus mengetahui cara melakukan lompat jongkok dengan benar. Adapun cara melakukan lompat jongkok sebagai berikut. Yang pertama, lakukan awalan dengan lari cepat. Kedua, kedua kaki menolak pada papan tolak disertai ayunan. Yang ketiga, kemudian bergerak melenting, menjangkauan kedua tangan ke atas peti lompat dengan kedua lengan diluruskan. Yang keempat, kedua lengan menolak sekuat tenaga dan lutut dilipat ke dada. Yang kelima, luruskan tungkai saat berada di atas ujung peti lompat. Dan yang keenam, mendarat pada ujung kaki dan mengeper dengan kedua lengan direntangkan ke atas. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan lompat jongkok. Antara lain, yang pertama, ketika kedua tangan menyentuh peti lompat, pinggul harus dibawa ke arah kedua tangan. Pada saat ini tungkai sudah mulai dibengkokkan. Yang kedua, bengkokkan kedua lengan seminimal mungkin. Ketiga, tolakan dari peti lompat harus sudah selesai sebelum bahu melewati garis vertikal. Dan yang keempat, untuk memperbesar keleluasaan gerak pada layangan pertama atau kedua, dapat menggunakan benda seperti kotak tali sebagai alat untuk dilewati. Ini contohnya, ya, kotaknya yang untuk kita lewati dalam latihan lompat jongkok. Bisa dapat diperhatikan. Lalu, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi saat melakukan lompat jongkok. Sebagai berikut, mari kita perhatikan. Yang pertama, awalan kurang cepat. Kedua, tolakan kedua kaki tidak bersamaan. Ketiga, peti lompat tidak tercapai dengan baik. Keempat, tahapan tangan di peti tidak tepat. Yang kelima, lompatan kurang kuat. Yang keenam, kedua tungkai tidak ditarik mendekati dada saat tangan menolak. Yang ketujuh, pendaratan kedua kaki kurang bersamaan dan tidak berurutan. Dan yang terakhir, pandangan tidak ke depan. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk anak-anak Bapak sekalian, Bapak mengucapkan banyak terima kasih. Tidak bosan-bosannya Bapak mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di lingkungan rumah kita masing-masing atau dimanapun kita berada. Tetap waspada untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin, lalu menjaga jarak, jangan di tempat kerumunan keramaian. Ya, itu saja yang bisa dapat Bapak sampaikan. Bapak selalu berdoa agar kita semua di dalam keadaan sehat. Bapak mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera dan salam olahraga.